Iya, ini adalah smartphone yang aneh. Aneh karena dia punya fitur-fitur ajaib untuk harga 4 jutaan. Singkatnya, Infinix Zero X Pro ini punya fitur-fitur yang super menarik dengan harga 4 jutaan ini, yaitu seperti misalnya layar AMOLED 120Hz, RAM 8GB, storage 256GB, kamera utama 108 megapiksel dengan OIS, kamera tele 5 kali optical dengan OIS, kamera ultra wide dengan autofocus dan makro, kamera selfie 16 megapiksel, dan kamera depan belakang bisa rekam 4K 30, dan masih banyak kelebihan yang lain lagi. Nah, tertarik? Yuk kita bahas smartphone unik yang satu ini. Tentunya kelemahan, keanehan lainnya, kelebihan dan kelengkapannya kita bahas semuanya. Oke, Zero X Pro yang datang ke Jagat Review ini adalah Zero X Pro yang leather version yang pakai kulit di punggungnya nih. Ya, beda dengan Zero X Pro yang dalam tanda kutip biasa yang memiliki bodi belakang dari gelas. Yang ini adalah lapisan kulit atau leather di bodi belakangnya. Smartphone ini bisa dibilang semacam flagshipnya Infinix untuk Indonesia ya. Dan dia bukan cuma nawarin kamera terlengkap di harganya, ada beberapa hal lain yang menarik dari smartphone ini sampai layarnya yang AMOLED 120Hz. Gimana? Gokil kan? Tapi selain produk yang tadi itu, ada juga yang gak kalah gokil nih. Pernah gak sih kalian ngarep ada provider internet yang ngasih kuota besar tapi harganya murah? Pasti pada bilang, gak mungkin. Tar dulu, sekarang ada smartphone Gokil Max. Kita bisa ngerasain kuota sultan harga teman. Smartphone Gokil Max ngasih kita kuota besar 36GB baik lokal maupun nasional, 12GB kuota nasional, dan 24GB kuota lokal. Kuota lokalnya bikin kita bisa nyari inspirasi dan eksplor berbagai destinasi wisata di berbagai daerah. Karena saya ada di Jakarta, zona Gokil Max saya Jabodetabek. Beda domisili pasti beda zona Gokil Max-nya. Pastikan jangan salah beli. Ada ekstra kuota 70GB yang bisa dipakai nasional dari jam 1 sampai 5 pagi. Bisa digunakan 24 jam dan semua aplikasi. Masa berlakunya 30 hari. Jaringannya 100% 4G. Soal kecepatan internetnya, di daerah kami sih dapatnya segini ya. Untuk kelas 4G sih ini udah kenceng banget ini, mantep ini ya. Dan sebagai informasi, smartphone juga sudah melakukan uji coba 5G loh. 4G-nya aja udah kenceng kayak gini. Kebayang nggak 5G-nya nanti bakal segokil apa dan sekenceng apa? Dengan harga yang ditawarkan dan total kuota lebih dari 100GB, kayaknya baru smartphone aja nih yang bisa seperti ini ya. Provider lain dengan harga serupa mungkin cuma dapat separuhnya atau mungkin bahkan seperempatnya aja. Masa pandemi ini juga menuntut kita untuk jadi smart buyer. Kita harus buat pengeluaran kita untuk mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya. Contohnya kayak event Rezeki Wow periode 3 ini. Buat kalian yang sudah jadi pelanggan smartphone, ikuti event ini supaya kalian bisa dapetin banyak hadiah langsung yang wow banget. Event ini berlangsung dari 21 September 2021 sampai dengan 14 Januari 2022. Cara ikutannya, download aplikasi My Smartfriend, pilih menu Rezeki Wow, dan kalian bakal temuin Oasis yang ada kunci bronze, silver, dan gold. Lakukan transaksi seperti beli paket data. Kalian bisa berkesempatan dapat hadiah mulai dari Smart Point, pulsa, smartphone, tablet, TV, emas, laptop, motor, hingga hadiah grand prize dan super grand prize dengan hadiah emas 50 gram, tabungan ratusan juta rupiah, dan mobil. Gokil, kurang banyak apa coba? Udah harga murah, kuota berlimpah, bisa semua aplikasi. Smartphone Gokil Max ini bisa jadi pilihan yang sangat worth it untuk dibeli. Ditambah bisa menang hadiah langsung di Rezeki Wow juga. Ini baru gokil. Kalau pengen tahu lebih detail, follow saja Instagramnya @smartfriendworld atau kalian bisa juga cek di deskripsi. Oke, sekarang kembali kita mulai aja pembahasan tentang si smartphone saat ini, mulai dari boxnya dulu ya. Paket penjualan yang kita lihat ada unitnya, kemudian ada kabel USB Type-C dan ada charger 45 watt di situ. Sayangnya paket yang dikirim ke kami ini tampaknya bukan paket penjualan dari Zero X Pro yang resmi di Indonesia. Kemungkinan besar ini hanya paket sampel review aja ya. Jadi paket penjualan resminya harusnya ada yang lebih lengkap di situ. Seperti misalnya ada case tambahan, harusnya ada di situ ya. Nah, kalau untuk body kita udah bilang tadi ini adalah yang leather version. Jadi bodi belakangnya pakai kulit atau leather kecoklatan gitu ya. Nah, frame smartphone ini menggunakan bahan polikarbonat, dimensinya adalah
tinggi 164,06 mm, lebar 75,69 mm, dan ketebalan sekitar 80 mm dengan bagian tertebalnya 110 mm di bagian kamera. Untuk bobot sekitar 189 gram. Di kanan ada tombol power, tombol volume up and down, lalu di atas itu kosong. Aduh, nggak ada mic di sini. Kemudian di kiri, SIM tray ini non-hybrid, bisa 2 nano SIM plus 1 micro SD. Luar biasa, 3 slot ya, bukan yang hybrid yang satu ini. Kemudian di bawah kita nemu ada audio jack 3,5 mm, mikrofon, ada USB-C, dan ada speakernya. Ya, ini speaker mono ya. Oke, sisi depan layarnya adalah layar 6,67 inci AMOLED. Full HD Plus 2400x1080 pixel, refresh rate-nya 120 Hz, touch sampling rate-nya ada di 240 Hz, peak brightness-nya di 700 nits. Wah, ini luar biasa sih ini. Color gamutnya 103% DCI-P3. Wow, ini luas banget color gamutnya. Pantas warnanya kinclong banget ya. Dan dia juga sudah dapat TUV Rhineland Low Blue Light Certification ya. Ini software solution memang. Dan gak ada masalah, ini menjamin kenyamanan mata ya kalau dipakai buat nonton ini lama-lama ya. Kemudian dia juga punya in-display fingerprint tentunya. Kekinian sekali. Lalu ada earpiece di bezel atas layar, ada kamera selfie 16 megapiksel f2.0 dan ada dual front flash terletak di kanan earpiece. Sayangnya bukan dipisah kanan kiri earpiece, tapi nggak apa, paling nggak ada flashnya buat selfie ya. Ini juga barang langka sekarang. Untuk video, perekamannya bisa sampai dengan 4K 30 fps. Tapi saat pakai EIS, memang resolusi maksimum terpilih hanya 1080p 30. Nggak ada masalah. Di sisi belakang kita ada kamera utamanya, 108 megapiksel main kamera f1.8 autofocus pakai OIS di sini. Lalu ada 8 megapiksel 60 kali periscope moonshot kamera namanya. Ya, namanya 60 kali. Tapi ini adalah optical zoom 5 kali sebetulnya ya. Bukannya f3.4. Autofocus jelas, OIS ada di sini, mantap bener. Lalu ada 8 megapiksel ultra wide kamera f2.25. Ya, dan ini autofocus. Field of view-nya pun 120 derajat. Luas ini ya. Kemudian ada 4x atau 4x super bright flash di sini. Video perekaman untuk kamera utama adalah 4K 30 fps, sementara untuk periscope dan ultrawide masing-masing 1080p 30 fps. Sama dengan selfie, kalau AIS-nya dihidupkan, resolusi maksimumnya memang hanya di 1080p 30. Ini udah wajar sih sebetulnya untuk di kelas seperti ini. Untuk slow motion dia bisa mencapai 960 fps. Untuk fitur dia punya 4K timelapse, super moon mode, kemudian ada pro, walaupun ini hanya untuk foto ya, ada super makro dengan kamera ultrawide dan sebagainya. Untuk spesifikasi dia menggunakan dual chip katanya, MediaTek Helio G95 plus Intelligent Display Chip. Jadi bukan dua Helio G95 ya. Jadi untuk Helio G95-nya sendiri lalu ada Intelligent Display Chip-nya. Yang Intelligent Display Chip-nya ini tampaknya untuk handling refresh rate tinggi. Karena harusnya G95 itu hanya support refresh rate 90 Hz, tapi smartphone ini kan bisa sampai 120 Hz. Untuk RAM 8GB LPDDR4X. Untuk storage internalnya adalah 256GB UFS 2.2 dan dia masih support micro SD sampai dengan 512 GB. Kemudian untuk baterai ini 4500 mAh dengan charger 45 watt dan dia sudah comply ke TUV Rhineland Safe Fast Charge System. Untuk OS dia menggunakan XOS 7.6 dengan basis Android 11. OS ini membawa AI Assistant Volax. Kita bisa memilih apakah menggunakan Google Assistant atau pakai Volax ini. Dia juga punya Game Zone dengan game mode-nya dia. Beberapa hal yang dulunya kita sempat rasakan agak intrusif di XOS seri 7, kita juga temui di sini. Beberapa hal intrusif itu seperti notifikasi dari aplikasi bawaan XOS, tapi itu juga bisa dimatikan dengan mudah. Ya, tentunya harus dilakukan secara manual ya. Instant App juga masih ada di XOS 7.6 tapi secara standar tidak tampil di application drawer. Kita harus aktifkan secara manual. Namun ya sebaiknya tidak diubah dari setting standarnya aja. Biarin gitu aja. Lalu terkait app drawer, ini saat dibuka kita tidak bisa menutupnya hanya dengan slide ke bawah. Kita harus menggunakan tombol back atau home untuk kembali ke home screen. Untuk sensor ada accelerometer, gyro, proximity sensor, light sensor, dan kompas juga ada di situ. Untuk konektivitas ya karena G95 jadi dia 4G. Untuk Wi-Fi dia sudah dual band 2,4 GHz dan 5 GHz, tapi ini sampai Wi-Fi 4 yang kami tes ya.
Kemudian tentunya dia ada Bluetooth, ada USB OTG, dan juga ada FM radio. Ada FM radio, menyenangkan nih. Oke, kita langsung masuk ke uji performa. Benchmark Antutu 8, hasilnya adalah 310.420. Kemudian Antutu 9 di 364.194. Skor yang wajar untuk G95 ya. Geekbench 5, single core di 513 dengan multicore di 1665. Sementara GFX Bench T-Rex offscreen 1080 itu di 85 fps. Untuk Manhattan 3.1 offscreen 1080 di 33 fps. Lalu untuk 3D Mark Slingshot Extreme itu grafik skornya di 2658. Dan untuk 3D Mark Wildlife Stress Test, best skornya itu ya nggak gede-gede amat di 1521, tapi lowest skornya di 1508. Jadi konsistensinya adalah 99,1. Iya, konsisten banget, nggak ada throttle di sini ya. Nah, untuk gaming kita coba dulu dari PUBG ya. Settingan terbuka itu hanya Smooth Ultra atau HD High. Kita coba di Smooth Ultra ya, memang smartphone ini bisa menjalankan game ini rata ya, mantap di 40 fps. Ini emang frame rate maksimum yang dimungkinkan oleh setting Ultra memang ya. Sayangnya emang nggak bisa kebuka lebih lanjut. Oke, kemudian untuk Mobile Legends, setting Ultra terbuka di Zero X Pro ini. Menariknya, saat game dijalankan refresh rate yang aktif terdeteksi adalah 120 Hz. Tapi game ini sendiri memang hanya bisa jalan di 60 fps saja. Iya, untuk game ini performa yang ditawarkan sudah memadai sih untuk gaming yang mulus lancar di kisaran 60 fps. Nah, sayangnya Subway Surfer, game yang sebetulnya akan sangat bisa menikmati refresh rate 120 Hz itu nggak bisa jalan di 120 fps. Dia mentok di 60 fps ya, karena terdeteksinya cuma 60 fps, jadi layar juga cuma jalan di 60 Hz saja. Lalu untuk Minecraft, nah game ini bisa jalan di atas 60 fps. Tentu saja hanya dapatkan kalau setting render distance-nya tidak terlalu tinggi. Kita coba di 12 chunk dan kita dapat 72 sampai 90 fps. Sementara itu untuk 8 chunk kita masih bisa dapat 90 sampai 110 fps. Tapi tentunya main di 8 chunk itu agak aneh ya. Oke, sekarang kita lanjut ke Genshin Impact. Settingannya adalah lowest 60 fps. Game ini bisa lancar di kisaran 35 sampai 45 fps dengan setting seperti ini ya. Tapi frame rate ini hanya bertahan sekitar di 20 menit awal. Setelah itu dia akan turun ke arah 28 sampai 35 fps. Tapi ini juga masih terbilang cukup nyaman dimainkan karena frame dropnya nggak banyak terjadi selama kita bermain dengan game ini. Memang nggak tinggi-tinggi amat sih ya fps-nya, tapi udah lumayan aja lah. Ya sekedar bisa dimainkan ya. Oke, sekarang mari kita uji kameranya. Tapi tentunya nggak di sini. Saya keluar dulu. Yuk. Oke, ini adalah kamera selfie-nya si Infinix Zero X Pro dan saya nggak pakai mic tambahan, ini mic dia sendiri. Ya hasilnya gimana? Ya kayak gini. Tapi saya nggak ngidupin stabilizer ekstranya. Ini 1080p 30 fps tanpa stabilizer ekstra. Coba kita hidupin stabilizer ekstranya ya. Kita lihat masih goyang-goyang nggak kalau pakai stabilizer ekstranya dia. Oke, sekarang saya pakai Ultra Steady On. Nah, jadi kayak begini. Stabil ya, lebih asik jadinya ya. Oke, kalau kayak gini, mari kita coba jalan. Hasilnya asik juga nih. Kalau buat vlogging kayaknya asik dan kayaknya mantep ya hasilnya ya. 1080p 30. Oke, ini menggunakan Zero X Pro dengan settingan 1080p 60 fps tanpa mikrofon tambahan, jadi mikrofon bawaannya sendiri aja. Ini 60 fps ya. Oke, kita coba jalan. Tentunya stabilizer ekstranya atau ultra stabilizernya tuh nggak bisa ditambahkan di sini, jadi saya pakai apa adanya aja. Kurang lebih kayak gini kalau pakai 1080p 60. Oke, ini pakai kamera utamanya tanpa ultra steady. Jadi begini kalau saya pakai buat jalan. Terus kita coba ya focusingnya gimana. Bisa oke nggak? Oh, nice focusingnya, mantep. Di 1080p 30 ini kita bisa pakai ultra steady. Jadinya pakai ultra steady kayak begini ya. Gimana kestabilannya? Ya, kurang lebih ginilah. Nah, ini ultra wide. Iya, ini ultra wide. Kita jalan ya tanpa ultra steady, ultra wide tanpa ultra steady. Oke. Jadinya asik juga. Nah, ultra wide-nya bisa ngefokus deket banget. Asik ya. Ultra wide bisa juga pakai ultra steady. Jadinya gini, ultra wide plus ultra steady. Ya, gimana? Coba kita lihat ya, ultra wide, ultra steady, terus kita coba turun ke bawah sini, kita lihat coba fokus dekatnya gimana. Oh nice.
Oke, selain pakai ultrawide dan lensa wide-nya, dia juga punya tele. Saya switch dulu ke tele, tapi saya harus matikan dulu karena nggak bisa nge-switch pada saat lagi ngerekam. Iya, ini video dengan tele 5 kalinya ya. Masih agak goyang-goyang nggak sih sebetulnya? Soalnya ini belum menghidupkan ultra steady. Coba saya matikan dulu dan saya hidupkan ultra steady-nya. Oke, pakai ultra steady kalau saya panning, oh bisa halus ya. Bisa lebih kejaga nih saya kotak-kotak naik kanan turun kiri naik atau diam. Nah, bisa benar-benar bisa diam ya di sini, asik ya. Nah, dalam kondisi tele begini kita masih bisa nge-zoom in lagi. Coba kita zoom in. Tuh, kita bisa zoom in sampai sekitar 15 kali di sini. Lumayan ya perbesarannya. Nah, hasil foto dan videonya memang tergolong keren ya untuk smartphone 4 jutaan ya. Ultra wide dan makro itu udah ada di situ. Itu adalah keunggulan yang sulit dicapai, sulit diperoleh di smartphone lainnya kelas harga segini. Telenya juga asik walaupun memang belum yang terbaik dan saya bukan fansnya tele memang sebetulnya ya. Nah, dari sisi fitur dan kelengkapan kami sedikit berharap memang ada pengendalian manual atau pro untuk videonya si Zero ini. Ya, asik kali ya kalau gitu ya. Tapi ya kalau misalnya kalian mau, sebetulnya bisa kita pakai aplikasi pihak ketiga seperti Open Camera dan kita bisa aja mengendalikan manual perekaman video dari Zero X Pro ini. Nah, kita lanjut ke pengujian baterai. Untuk video playback itu bisa 15 jam 30 menit. Layar diatur dalam mode auto untuk pengujian ini dan refresh rate terdeteksi jalan di 60 Hz ya. 15 jam 30 menit ini ya oke lah, nggak hebat-hebat banget, tapi udah oke lah ya. Nah, untuk game Genshin Impact lolos 60 dalam 30 menit dia turun 11%. Kalau untuk ini bisa dikatakan cukup baik. Karena ingat, baterainya bukan 5.000, ini 4.500 mAh ya. Jadi 11%-nya itu kecil sebetulnya. Nah, untuk charging dari 0 sampai 100% itu 1 jam. Sayangnya emang kita tidak menemukan 100% full dalam indikator kami ya. Ini umum sih terjadi. Tapi paling nggak 1 jam charging untuk 4.500 mAh itu tergolong oke atau lumayan cepat. Nah oke, pasti banyak yang nanya, apakah dia punya NFC? Sayangnya nggak ada NFC di sini ya. HDR gimana? HDR tersedia setidaknya untuk YouTube. Namun saat kami coba, terasa implementasi HDR-nya ini kurang sempurna ya di YouTube ya. Jadi warnanya juga agak aneh gitu. Soalnya kalau kita muter konten yang non HDR, kelihatannya keren banget pakai layar AMOLED yang satu ini ya. Lalu Wi-Fi sharing bisa nggak? Bisa banget. Ini bisa diaktifkan melalui personal hotspot saat Zero X Pro lagi terhubung ke Wi-Fi. Untuk harganya, Zero X Pro ya, yang RAM 8GB dengan storage 256GB ini harganya di kisaran 4 jutaan, sekitar 4,5 atau mungkin lebih sedikit gitu ya, tergantung promonya mungkin gitu ya. Dan untuk yang leather katanya harganya akan sama atau nggak jauh beda ya. Jadi ya nggak terlalu mahal, 4 jutaan dapat semua yang tadi tuh. Oke, hal apa yang perlu diperhatikan? Oke ya, ini perhatikan yang satu ini. Daya tahan baterainya yang masih belum sebaik yang diharapkan. Kami sedikit berharap dia mencapai 18 jam, 19 jam, tapi dia cuma dapat sekitar 15 jaman ya. Kemudian beberapa aplikasi dan fitur bawaan dari XOS 7.6 ini terasa masih agak intrusif ya, agak sedikit terganggu ya di situ dengan ya biasa yang pop-up atau yang muncul-muncul gitu. Tapi sebagian memang bisa nonaktifkan secara manual, harus dipelajari ya caranya ya. Kemudian performa Helio G95-nya bisa dikatakan agak tertinggal untuk kelas harganya, agak sayang ya di sini. Lalu belum ada setting manual untuk video. Ya beberapa yang lain yang mengutamakan kamera, setting manual sudah ada untuk video. Tapi ya tadi ya, bisa pakai open kamera aja, aman. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mikrofonnya, yang di sini terlihat cuma ada satu. Di bagian atas ini nggak ada mikrofon. Jadi agak hati-hati ya, kalau cuma satu mikrofon, kalian ngerekam terus mikrofonnya ketutup. Nah, hilanglah suara kalian nanti dalam perekaman. Dan tentu saja kami sedikit berharap ada NFC di sini. Untuk kelas harganya harusnya ada NFC.
ya. Nah, dari sisi kelebihannya, RAM 8GB, storage 256GB. Ini tergolong besar untuk sebuah smartphone di kelas 4 jutaan. Lalu performanya cenderung stabil di sini. Kelihatan tadi ya dalam pengujian-pengujiannya ya. Kemudian desainnya ini cakep sih, ini menarik desainnya ya, apalagi buat yang leather version ini ya. Layarnya juga kualitasnya oke banget, apalagi ini udah AMOLED dan refresh rate 120Hz ini bikin scrolling dan buka drawer itu jadi rasanya mulus, nyaman, enak banget. Fitur eye care-nya juga membantu sekali. Lalu setup kameranya menarik karena nggak perlu ada kamera tambahan yang nggak penting di sini. Kameranya itu bisa dipakai semua dan ya berfungsi banget gitu semuanya ya. Lalu sensor itu lengkap, gyroscope juga responsif dan terasa akurat. Dia punya kamera 108 megapiksel yang susah ditemukan di harga 4 jutaan. Kamera periskop telefoto 5 kali dengan OIS ini juga sulit dicari di harga segini. Kamera ultrawide dengan autofocus dan fotografi makro itu juga lebih langka lagi. Gabungan ketiga kamera itu nggak ketemu di sebuah smartphone yang 4 jutaan. Keren ya? Nah oke, Infinix Zero X Pro ini membingungkan memang. Di satu sisi kami paham kalau ada yang mau teriak bahwa 4 jutaan pakai MediaTek seri G series, belum ada 5G, nggak ada NFC, mic cuma satu, speaker belum stereo. Valid kok kalau kalian mau ngomong seperti itu. Memang semuanya belum ada di sini. Tapi di sisi lain, coba cari smartphone di harga 4 jutaan yang punya layar AMOLED 120Hz, RAM 8GB, storage 256GB, bisa pakai microSD dan 2 SIM card, kamera 108 megapiksel dengan OIS dan bisa 4K 30fps, kamera tele 5 kali optical pakai OIS, kamera ultrawide dengan autofocus dan kemampuan makro, kamera selfie 16 megapiksel maksimum 4K 30 rekamannya. Susah kan nyarinya? Apalagi kalau desainnya keren, bahkan pakai leather bag seperti ini. Sepertinya nggak nemu di harga 4 jutaan. Mengingat secara teknis, cara meratakan 5G di Indonesia ini adalah dengan meratakan dan membuat lebih kencang konektivitas 4G terlebih dahulu. Rasanya kalau dia belum bisa 5G sih masih oke lah ya untuk hari gini ya, asal punya kelebihan tersendiri. Ya, jadi udah terjawab dengan lengkap ya keanehan smartphone ini. Aneh karena ada hal-hal yang diharapkan netizen secara umum di kelas harga ini ternyata nggak muncul di sini ya. Kalau yang pentingnya adalah gaming, ya dan bukan kamera, si Zero X Pro ini mungkin bukan pilihan yang tepat. Dan dia juga aneh karena punya hal-hal yang seharusnya nggak ada di kelas harga segini. Membuat kalau yang dicari adalah kemampuan kamera, si Zero X Pro ini bisa dijadikan pilihan yang terbaik untuk harga 4 jutaan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.